Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Dari sekian banyak tempat di negeri ini, salah satu tempat yang tidak pernah sepi adalah rumah sakit. Selalu banyak pasien maupun keluarga pasien yang keluar masuk rumah sakit. Bahkan ada pula anak-anak jalanan yang masuk hanya sekedar untuk memungut botol plastik. Botol-botol plastik bekas yang ada di bak sampah mereka kumpulkan. Bukan hanya itu, botol bekas infus juga menjadi sasaran anak-anak itu. Pada sebuah rumah sakit di Kota Genteng sedang ada pembangunan gedung baru. Karena gedung yang lama sudah tidak muat lagi untuk menampung pasien. Setiap hari jumlah pasien selalu meningkat. Sembuh satu, datang 3 sampai 7 pasien. Pada suatu hari, rumah sakit itu terlihat sepi pengunjung. Mungkin keluarga pasien jarang yang berdatangan. Hingga tengah malam, rumah sakit itu benar-benar sepi. Hanya ada 1-2 perawat yang berlalu lalang. Pada saat itulah, ada beberapa orang pria bertubuh kekar memasuki kawasan rumah sakit. Mereka semua menggunakan topeng. Entah dari mana mereka masuk. Sebagian mereka membawa pistol, sebagiannya lagi membawa golok dan cukit. Mereka menuju ke IGD dan langsung menyerang semua orang yang ada di sana. 2 orang satpam IGD tidak bisa berbuat apa-apa. Baru saja salah seorang dari satpam itu mau menelpon polisi, kepalanya malah ditembaki oleh salah seorang dari komplotan itu. Semua orang di ruang IGD dikumpulkan di satu tempat. Mereka disuruh menyerahkan HP dan dompet mereka. Namun, ada sebagian perawat yang berbohong. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai ponsel dan dompet. Perawat-perawat yang berbohong itu pun ditembak di tempat. Bahkan setelah semua barang berharga terkumpul, para pegawai IGD itu dibantai satu persatu. Pembantaian malam itu benar-benar sadis. Semua pegawai rumah sakit tewas dibantai oleh komplotan bersenjata itu. 7 tahun setelah kejadian itu, tak ada lagi berita-berita tentang pembantaian di rumah sakit Genteng. Seolah tak ada pernah terjadi apa-apa di rumah sakit itu. Beritanya pun lenyap bagai ditelan bumi. Di sisi lain, ada seorang pria parubaya yang bernama Pak Herman. Dia adalah seorang petani. Tempat tinggalnya lumayan jauh dari perkotaan. Kira-kira perjalanan 3 jam baru sampai di Kota Genteng. Anak bungsu Pak Herman mengidap penyakit asma. Kerap kali anaknya itu sesak napas ketika tengah malam. Sehingga kerap kali ia harus dibawa ke pustu setempat untuk diberikan oksigen. Pada malam itu, sekitar pukul 11, penyakit asma anaknya Pak Herman kambuh. Pak Herman bergegas membawanya ke pustu. Namun sialnya, oksigen di pustu itu tinggal sedikit, nyaris habis. Sementara itu, keadaan anak Pak Herman semakin parah. Untungnya setelah diberikan oksigen, anak itu kembali bisa bernapas dengan teratur.
Namun, mantri di pustu itu menyarankan agar Pak Herman membawa anaknya ke puskesmas atau rumah sakit. Anak itu harus diperiksa lebih lanjut. Takutnya ketika darurat nanti, pustu tidak bisa diandalkan. Pada keesokan harinya, Pak Herman menjual seekor kambing miliknya. Hasil penjualan kambing itu akan digunakan menyewa motor dan sebagai biaya berobat anaknya. Pak Herman berencana membawa anaknya itu ke rumah sakit Genteng. Sekitar pukul 5 sore, Pak Herman berangkat ke kota. Ia membonceng anak dan istrinya dengan motor Win yang disewa sama tetangga. 10 tahun yang lalu, Pak Herman pernah ke rumah sakit kota Genteng. Ia menjenguk kerabatnya yang sedang dirawat di sana. Namun kali ini, Pak Herman sudah lupa jalan ke rumah sakit itu. Beberapa kali ia mengikuti perasaannya, namun tidak juga ketemu. Akhirnya, Pak Herman memutuskan untuk bertanya di sebuah warung kopi. "Mas, tumpang tanya, arah ke rumah sakit Genteng kemana ya?" tanya Pak Herman. "Rumah sakit? Nah, saya kurang tahu, Pak. Soalnya saya baru saja di sini 2 hari yang lalu. Aslinya saya dari Kalimantan," jawab pedagang kopi. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Herman mencoba bertanya lagi ke beberapa orang. Namun justru orang-orang yang ditanya tidak tahu semua. Akhirnya Pak Herman memutuskan untuk mencari masjid. Karena jam segitu sudah tidak mungkin untuk kembali ke kampung. Pak Herman berencana akan menginap di masjid. Namun dalam perjalanan ke masjid, anak Pak Herman tiba-tiba sesak. Ia kesulitan bernafas. Asmanya kambuh lagi. Pak Herman dan istrinya panik bukan main. Pak Herman memacu motornya mencari bantuan. Dan di tengah-tengah jalan, ia melihat ada seorang laki-laki berpakaian dokter. Dokter itu sedang membeli minum di sebuah warung. Pak Herman menghampiri dokter itu. "Dokter ya?" tanya Pak Herman. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" jawab si dokter. "Tolong anak saya, Dok. Anak saya asma. Itu di motor." Dokter itu pun bergegas memeriksa anak Pak Herman. Setelah diperiksa ringan, dokter itu berkata pada Pak Herman, "Pak, anak Bapak bawa ke rumah sakit aja. Sekitar 100 meter sebelah kanan ada rumah sakit. Bapak lurus saja ikuti jalur ini. Nanti kita ketemu di sana. Biar saya tangani lebih lanjut." Setelah berterima kasih kepada si dokter, tanpa basa-basi Pak Herman langsung gas motornya mengikuti petunjuk dokter tadi. Benar saja, tidak lama Pak Herman melihat gedung rumah sakit yang dulu pernah ia kunjungi. Bangunannya persis 10 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Pak Herman pun segera masuk dan membawa anaknya ke ruang IGD. Di sana, Pak Herman disambut dengan sangat ramah. Dokter yang tadi di jalan pun terlihat sudah ada di sana. Pak Herman dan istrinya sempat heran. Namun mereka tidak peduli. Yang terpenting adalah anaknya sembuh dulu. Setelah anaknya ditangani oleh perawat dan dokter, salah seorang perawat menghampiri Pak Herman dan istrinya. "Pak, Bu, mohon maaf, ada yang bisa belikan air minum gak ya? Stok kami sedang kosong. Kebetulan staf yang lain sudah istirahat semua." Lalu perawat itu menengok jam dinding sebelah kiri. Pak Herman dan istrinya ikut menengok. Ternyata itu sudah pukul 2 dini hari. "Ibunya bisa ikut saya ke ruangan ya?" cetus perawat tadi. Pak Herman bergegas menghidupkan motornya dan pergi mencari warung. Dia ingat bahwa ada warung tempat dokter tadi membeli air. Ia segera menuju tempat itu. Namun anehnya, warung itu tidak ada. Tempat itu hanyalah tempat sampah.
Pak Herman seolah nggak percaya. Ah, mungkin agak sanaan, pikirnya. Ia pun terus memacu motornya. Dan akhirnya menemukan sebuah warung 24 jam. Tapi itu bukan warung tempat ia bertemu dengan dokter tadi. Langsung saja Pak Herman membeli sebotol air mineral ukuran besar. Pak Herman menyerahkan uang 20 ribuan kepada pedagang. Sambil menunggu kembalian, Pak Herman bergumam, "Jauh juga kalau mau beli air," kata Pak Herman. "Emang Bapak dari mana?" tanya pedagang. "Saya dari rumah sakit, Mas. Anak saya dirawat di sana," jawab Pak Herman. "Rumah sakit? Rumah sakit mana, Pak?" tanya si pedagang lagi. "Itu rumah sakit di sebelah kanan, rumah sakit Genteng," jawab Pak Herman santai. "Waduh, Pak, Bapak ini adalah orang yang kesekian beli air mineral di tempat saya." "Lah, emangnya kenapa, Mas?" tanya Pak Herman. "Pak, rumah sakit itu 7 tahun yang lalu ada pembantaian. Semua staf dan pegawai di rumah sakit itu tewas. Semenjak itulah rumah sakit itu sudah tidak beroperasi lagi," jawab pedagang. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan semoga selamat dunia akhirat.